Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid sekalian, semoga kita masih semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini yang nanti menjadi jembatan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita dalam memahaminya. Nah, kita melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada kemarin? Apa itu qadar? Nah, sekarang ini perilaku dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita beriman kepada qada dan qadar, terus bagaimana cerminan kita sehingga kita terlihat seperti sedang beriman kepada qada dan qadar. Bukan hanya sekedar saya beriman, tapi perbuatan kita apa kalau kita udah beriman. Nah, ini ada tercermin. Dan hikmahnya apa? Apa keuntungannya buat kita kalau beriman kepada qada dan qadar. Nah, baik. Bismillah. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar pasti dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti surah Az-Zariyah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Jadi kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sedang menyalahi takdir kita. Takdir kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan dirubah-rubah takdir kita. Takdir kodok kita ini jangan dirubah-rubah. Karena kita ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang muslim ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk nanti menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk menghuni surga. Tapi apakah kita ingin tetap pada takdir kita atau kita membelok, berubah? Itu bisa. Misalkan kita di dunia ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslim. Tapi kita sendiri yang berubah menjadi kafir, menjadi murtad. Nah, gara-gara kita sendiri, ya akhirnya nanti ujung-ujungnya takdir kita tuh dirubah menjadi penghuni, naudzubillah, penghuni neraka. Nah, jadi jangan dirubah. Takdir kita itu adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus ikuti alur takdir kita. Alur takdir kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti jalannya. Jalan kita adalah ibadah. Kerja niatkan untuk ibadah juga. Melakukan sehari-hari juga diniatkan untuk ibadah, mandi, habis itu sholat, tidur, maka niatkan untuk beribadah. Nah, maka itulah kita ditakdirkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti yang harus sholat aja. Sholat iya benar, tapi pekerjaan yang lain itu juga bisa diniatkan untuk beribadah selama bukan maksiat. Maksiat diniatkan ibadah nggak bisa. Minum minuman keras, baca bismillah niatnya agar khusyuk saya tahajud, enggak, salah itu. Berjudi agar jadi orang kaya bisa bersedekah, salah. Nah, jadi maksiat jangan diniatkan ibadah karena enggak bakalan sinkron, enggak bakalan klop. Jadi ibadah yang bisa diniatkan ibadah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang diperbolehkan. Yang dilarang enggak bisa. Jangan. Nah. Terus yang kedua itu adalah berusaha dan bertawakal. Jadi perilaku orang beriman kepada takdirnya Allah itu dia bakal berusaha dan bertawakal, karena dalam surah Asy-Syu'ara ayat 217, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Jadi kita disuruh untuk
bertawakal, tapi juga harus berusaha. Bukan saya berharap pada takdir saya sendiri. Apakah saya nanti menjadi orang yang sukses ataukah gagal, itu terserah Allah, itu takdir Allah. Itu salah. Jangan gitu. Kita mengusahakan cita-cita kita usahakan apa yang kita mau masa depan kita. Misalkan masa depan kalian ingin menjadi seorang ustadz atau ustadzah misalkan. Ya sekarang tugas kita apa? Yaitu tugas kita belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Nah, itu artinya berusaha untuk mencapai takdir kita di masa depan. Takdir kita di masa depan kita belum tahu. Apakah kita menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang yang sampah masyarakat. Kalau pengen menjadi orang bermanfaat, nah sekarang kita atur jalan kita supaya mencapai takdir yang udah ditakdirkan. Kalau kita pengen merubahnya, bisa malas-malasan. Nah, terubahlah takdir kita, padahal udah ditakdirkan kita menjadi orang sukses. Gara-gara kita sendiri yang malas, gagal takdir kita. Nah, hati-hati. Jadi selama kita punya cita-cita dan keinginan, nah, jadi kita susun puzzle kita, jangan asal-asalan. Ketika puzzle kita tersebut disusun dengan rapi ya, per hari perharinya, maka nanti terciptalah puzzle bingkai yang sempurna, yang bagus. Kalau kita acak-acakan isinya, nanti di masa depan kelihatan, waduh acak-acakan, nyesal saya dari dulu nyusunnya nggak benar. Jadi jangan sampai nyesalnya di akhirnya. Jadi mulai sekarang, misalkan kalau pengen menjadi ustadz atau seorang guru, jadi cara menjadi orang guru itu gimana? Gak boleh bodoh lah istilahnya. Harus pinter, banyak-banyak belajar, nuntut ilmu. Nanti kalau misalkan kalian lulus, kalian nyantri, mondok lagi, mondok yang benar, agar tujuan kalian tercapai. Karena mencapai tujuan itu dengan usaha dan kerja keras, bukan dengan malas-malasan. Kalau kecuali kalian cita-citanya ingin jadi tukang tidur, ya caranya jadi tidur, malas. Nah, kalau pengen menjadi orang yang sukses sesuai dengan keinginan kalian, jadi berusaha. Jangan mengharapkan kemalas-malasan sekarang untuk mencapai kesuksesan. Itu mimpi. Yang ketiga, bersabar dan ikhlas. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita di dunia ini pasti bakal diuji kesabaran kita, keikhlasan kita. Cara Allah menguji itu ada yang melalui ketakutan, ada yang melalui kelaparan. Saya takut lapar misalkan, makanya saya harus kerja. Terus ada yang ketakutan menjadi orang miskin, ada yang takut nyawanya hilang, ada yang takut buah-buahan, ya mungkin makanannya nggak ada. Jadi Allah ciptakan ketakutan kita. Nah, masing-masing kita berbeda. Ada yang takutnya dengan harta, nggak punya harta. Ada yang takutnya nggak bisa menjadi orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Ada yang takutnya dan lain sebagainya. Jadi kita punya cobaan masing-masing. Ujian kita pasti, setiap manusia punya ujian. Dan setiap ujian pasti kita bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah nggak bakalan memberikan kita suatu ujian kalau kita itu nggak mampu. Jadi kalau Allah ngasih kita ujian, pasti kita mampu, dan ujian kita pasti berat. Sebenarnya ujian kita tuh berat. Nah, kalau dikasih ke orang lain nggak bakalan mampu, karena dia nggak bakalan mampu, karena Allah nggak ngasih. Kalau Allah udah ngasih kepada kita suatu ujian, berarti kita bakal mampu melewatinya. Cuman berat, tapi harus sabar. Nah, misalkan rumah kita ini kebakaran, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bahwa kita itu nanti bakal sabar, bisa mampu menghadapi ujian rumah kita terbakar.
Tapi kenyataannya rumah kita sekarang nggak terbakar kan? Masih aman, nggak terbakar. Berarti kita belum mampu menerima takdir Allah untuk rumah kita tersebut terbakar. Makanya belum kebakaran. Tapi kalau rumah kita itu sudah terbakar, berarti kita bakal mampu menghadapinya. Kenapa ada orang yang nggak mampu? Itu dia jauh dari Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, dia pasti merasa saya pasti mampu. Rumah orang yang nggak kebakaran, itu berarti dia belum mampu menerima takdir kalau dia rumahnya terbakar. Jadi kalau ada orang teman kita misalkan terbakar, yang sabar ya, yang sabar. Kamu pasti bisa. Ya memang pasti bisa. Kalau tertimpa kepada saya, kepada Ustadz, pasti Ustadz nggak bisa sabar karena rumah Ustadz sekarang belum terbakar. Jadi kalau kita dapat cobaan, itu pasti kita insya Allah mampu menghadapinya. Jadi jangan takut. Cuman pasti berat. Nah itu, tapi beratnya itu selama kita dekat dengan Allah, insya Allah kita mampu. Nah, kalau jauh dari Allah, galau, frustasi, kenapa apa-apaan, kita pasti mampu. Intinya jangan kenapa. Karena kalau pengen naik peringkat, naik derajat, itu pasti harus diuji. Semakin banyak cobaan kita, semakin tinggi derajat kita. Kalau manusia nggak ada ujiannya, maka dia nggak naik peringkatnya. Kalian nggak ikut ujian ulangan, itu nggak naik kelas kalian, maka harus ikut ulangan buat naik kelas. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Dalam surah Al-Hijr ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Jadi kalau kita berputus asa dari rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka itu adalah orang yang tersesat, kata Allah. Tapi kalau kita tidak berputus asa, maka kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Putus asa, kayaknya nggak mungkin saya ini mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, itu nggak boleh. Saya ini banyak dosa, nggak mungkin saya diampuni. Jangan gitu. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bakal dikabulkan. Atau misalkan kayaknya nggak mungkin saya jadi orang pintar. Jangan gitu. Kalau Allah pengen, maka kita bisa menjadi orang yang pintar, tapi dengan usaha. Jangan kayaknya nggak mungkin, tapi tetap malas-malasan, itu salah. Kita tetap berusaha, ya Allah semoga saya menjadi orang yang soleh dan pintar. Nah, tapi berusaha juga belajar. Jadi jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan beranggapan wah Allah ini nggak bakalan kayaknya nggak mungkin, karena Allah itu maha kuasa. Melakukan sesuatu hanya dengan kun fayakun. Kalau mau jadi, jadilah, kata Allah. Nah, jadi apapun yang Allah kehendaki pasti bisa, karena namanya juga Tuhan. Misalkan wajah kita yang jelek ini tiba-tiba menjadi tampan, kan kita nggak tahu. Ya Allah, jadikanlah menjadi orang yang tampan, jadi cantik. Tiba-tiba bisa. Nah, itu bukan hal yang mustahil bagi Allah, pasti bisa. Cuman kita mampu nggak menghadapinya. Misalkan ya Allah saya ingin menjadi kaya, misalkan dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita semakin jauh dari Allah, Allah nggak mau. Nanti dulu kamu kayanya, buat di surga aja. Jadi Allah sayang dengan kita. Ya Allah, cantikkanlah wajah saya. Misalkan kalau misalkan tiba-tiba cantik, nanti bakal sombong. Allah nggak mau kita sombong. Makanya udah gitu aja wajahmu, biar kamu nggak sombong. Karena Allah pengen kamu itu masuk surga, bukan jadi orang yang sombong masuk neraka. Nah, jadi Allah sayang dengan kita. Makanya doa kita ada yang ditahan, karena kita bakal nggak mampu menghadapinya. Ya Allah, saya pengen punya HP ROG. Punya HP ROG, Asus ROG. Nggak dikabulin oleh Allah, berarti kita punya takdir buruk ke depannya sehingga nggak dikabulin Allah. Misalkan nanti kalau punya udah HP itu game aja terus, Allah nggak mau. Kamu harus menjadi orang yang pandai, mampu beribadah juga, membagi waktumu. Nah, jadi nggak dikabulin. Tapi kalau misalkan kita mampu, ternyata punya HP ROG tapi masih bisa mengatur waktu untuk ibadah, belajar, maka dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Itu
Allah sayang dengan kita. Makanya ada yang dibatalin doa kita, ada yang dipending dulu, ada yang dikabulin karena Allah sayang intinya dengan kita. Kalau Allah nggak sayang, ya udah, ya Allah kasih kamu HP ROG, terus dia nggak tahu waktu, main game, jauh dari Allah, ujung-ujungnya masuk neraka. Nah, itu siapa yang salah? Baik, selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tergolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Karena kita menjalani takdir kita yaitu sebagai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba yang taat itu adalah hamba yang mengikuti perintah-perintah Tuhannya. Menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Kalau kita dapat ujian kita bersabar, kalau dapat nikmat kita bersyukur. Kalau pengen yang pro-nya lagi, dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan juga bersyukur. Tapi itu pro, susah memang. Kalau yang normalnya ya ujian bersabar, nikmat bersyukur. Itu pun sudah syukur, udah alhamdulillah kita bisa nikmat ya bersyukur karena wajar. Kalau dapat cobaan ya sabar karena wajar. Yang nggak benar itu dapat nikmat nggak bersyukur, dapat ujian malah nggak sabar dia, malah kenapa ya, itu nggak benar. Yang wajarnya itu adalah nikmat syukur, ujian sabar. Yang lebih hebatnya lagi tingkatan yang udah pro-nya itu nikmat bersyukur, ujian juga bersyukur karena ada hikmah di balik ujiannya. Yang ketiga, memiliki perilaku optimis dan tawadu. Nah, jadi dia yakin kepada Allah, yakin kepada rahmatnya Allah, bahwa Allah Maha Pengampun. Allah pasti akan membimbing saya kepada kebaikan, membimbing kita kepada kebaikan. Nah, jadi yakin bahwa Allah sayang kepada kita dan akan membimbing kita kepada kebaikan. Dan juga tawadu, rendah hati. Jadi rendah hati, nggak sombong. Yang kelima, membuat hati menjadi tenang. Ya kita tenang karena rizki yang Allah kasih itu nggak bakalan ketukar. Jadi kita misalkan ya jualan, terus jualan kita nggak laku, maka kita nggak gelisah karena Allah belum ngasih rizki yang banyak kepada kita. Nah, jadi sabar karena memang takdirnya itu. Tapi tetap berusaha intinya. Terus yang keenam, sebagai sarana mempersiapkan kehidupan akhirat. Jadi kita tahu misalkan takdir kita nanti kita di dunia untuk beribadah karena dipersiapkan untuk menjadi ahli surga. Maka kita mulai sekarang persiapkan bekal-bekal kita untuk mencapai ke surganya Allah. Jangan tanpa bekal. Kalian berpergian tanpa bekal mati kelaparan. Nah, atau kalian pengen pergi dari Palangka misalkan ke Pangkalan Bun tanpa sangu, nggak bisa pulang-pulang kita, maka harus punya bekal agar siap nanti di sana. Kalau nggak ada bekal buat ke surga, nah nanti ditendang, nggak ada pahala pengen ke surga gimana? Nah, makanya harus banyak-banyak beribadah membawa bekal di dunia ini. Bekal yang besar itu adalah bekal ilmu, keberkahan ilmu. Karena antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu derajatnya lebih tinggi orang yang berilmu. Tapi berilmunya diamalkan juga ilmunya. Baik, itu saja yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.